Dan ada sebagian orang diujinya nggak boleh jadi rakyat. Amr bin As contohnya, dimanapun pasti jadi pemimpin, ya, menjadi gubernur di salah satu pemerintahan. Walaupun di kesempatan lain Umar pun pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika sebelum ke Utsman yang ada wacana ke Abdurrahman bin Auf, ditanya, bagaimana kalau engkau yang memimpin? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambil saja pisau itu lalu tusukkan ke leherku daripada aku menjadi pemimpin. Azif ya, Insya Allah. Kalau sekarang mah minta dipilih, ya, udah gitu berbahagia ketika dipilih. Punten ya, sesama rakyat atau karyawan teman kerjanya korupsi, kita udah ngingetin dia masih korupsi, insya Allah aman. Setidaknya sudah menyampaikan, sudah berusaha mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Atasannya dia tahu bawahannya berbuat zolim, dan dia sebetulnya punya kemampuan untuk mencegah dia dari berbuat zolim, tapi dia tidak melakukannya, demi Allah ikut kena pertanggungjawabannya. Ya, gitu jadinya. Terlalu banyak contoh luar biasa ya. Saya pengen bahas Abdurrahman dulu, tadi Kepalang udah kesebut. Salah satu yang unik tentang beliau pernah dijamu makan, lalu menangis ketika sedang makan. Ditanya oleh yang menjamunya, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Beliau menjawab, aku ingat sahabatku Mus'hab bin Umair radhiyallahu an. Kenapa engkau menangis mengingat Mus'hab bin Umair? Karena Mus'hab bin Umair ini kebalikannya dari Abdurrahman. Dari orang kaya, ganteng, pakaian selalu bagus, wangi, semenjak masuk Islam, kalau bahasa ininya mah dipecat dari keluarganya, diusir, tidak diakui, diambil semua fasilitas dan hartanya. Bahasa ininya mah jatuh miskin, tapi dapat perannya luar biasa dari Nabi. Termasuk yang menjadi mengawali membuka Madinah dari Yastrib. Dengan kedua tangannya yang udah buntung, berusaha menjaga agar jangan sampai bendera tersebut jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Wafat dalam keadaan seperti itu. Waktu Nabi nemuin jenazahnya, pengen ditutup, cuman ada sehelai kain burdoh, selimut berbulu. Yang ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditutupin kakinya, kepalanya kelihatan. Kepala, kaki kelihatan, kaki kelihatan kepala, ya. Pokoknya nggak muat, ya. Maka ditanya lagi, kenapa? Kenapa iri dengan musuh? Doanya, ya Allah, demi Allah hamba tidak membutuhkan balasan atas ibadahku di dunia. Hamba lebih butuh balasannya nanti di alam setelah kematian. Ya. Tapi sedangkan uangnya bertambah lagi. Sedangkan dia mengingat Mus'hab, Masya Allah. Dari semenjak masuk Islam, seluruh dunianya dicabut. Maka entah tidak terbayang oleh beliau surga senikmat apa yang menanti Mus'hab bin Umair, karena sedikit pun tidak dibalas. Tidak lama kemudian, selisih beberapa hari, datanglah utusan dari negeri lain menyampaikan bahwa di negeri mereka sedang terserang wabah penyakit. Kata tabib di negeri tersebut, bahan baku obatnya cuma satu, kurma busuk. Dan negeri tersebut mengabarkan seluruh panennya telah diborong olehmu, maka izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang engkau keluarkan untuk membeli kurma busuk tersebut. Gagal maning miskinnya ya. Emang ada sebagian orang diujinya nggak boleh miskin, dan ada sebagian orang diujinya nggak boleh jadi rakyat. Amr bin As contohnya, dimanapun pasti jadi pemimpin, ya, menjadi gubernur di salah satu pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga orang yang nggak boleh memimpin sama sekali. Sampai sahabat Nabi ini disampaikan oleh Nabi, kalau orang tinggal berdua, tetap kamu nggak boleh memimpin. Ya. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Unik ya. Asal Nabi tuh ngerti sahabat sampai segitunya. Mana potensinya, mana yang jangan. Ada yang disuruh terus memimpin, ada yang nggak boleh. Padahal kalau kita sebut ya Abu Dzar nggak kurang soleh apalagi, ya, solehnya luar biasa, takannya luar biasa. Biasanya yang kayak gitu yang kita pilih untuk memimpin.
Tapi Abu Dzar mah kebiasaannya begini, yang dia punya hari ini habis disedekahin semuanya, besok kita tawakal lagi. Ya. Nah kalau orang seperti itu mimpin negara, gimana atuh ya? Yuk uang negara hari ini sedekahin, besok kita tawakal rame-rame satu negeri, ya nggak bisa kayak gitu, ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika diangkat menjadi pemimpin, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salah satu khutbah kepemimpinannya beliau berkata, aku akan memperlakukan uang negara sebagaimana aku memperlakukan harta anak yatim. Karena ada aturan ketat untuk mengurus itu, ya. Dijaga benar-benar, ya. Bahkan di suatu ketika Madinah pernah paceklik, sedangkan bisnis Umar sebetulnya masih baik-baik saja. Beliau tetap tidak mau mengambil harta halalnya karena nggak mau nanti masyarakat melihat kenapa pemimpin kita kenyang, kitanya kelaparan. Bahkan beliau selama beberapa bulan hanya meminum minyak zaitun sampai tubuhnya menguning. Ya, luar biasa ya. Ini tahun depan soalnya mulai ke arah-arah sana ya. Makanya bahas sedikit lah ya cara kepemimpinan beliau. Satu, pertama beliau pernah menasehati. Ini di zaman ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, presiden kalau zaman sekarang. Pengen ngangkat calon gubernur, suruh datang ke rumahnya. Pas nyampe ke rumahnya Umar, maka beliau lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil gimana? Celuk. Nah, ya lucu-lucuan gitu kan. Maka si calon gubernurnya teh ilfil nya kieu Umar ya. Meskipun nggak pakai Sunda juga sih ya, ya kan. Ini mah misal weh. Cenah setan aja takut cenah ketemu beliau. Kelihatan oleh Umar, kamu kenapa mukanya kayak begitu? Kamu di rumah nggak punya anak cucu apa? Punya, wah Amirul Mukminin, ya. Terus kamu di rumah nggak pernah main kayak tadi dengan anak cucumu? Tidak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Dia nganggapnya itu menurunkan kewibawaan. Apa kata Umar? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat menjadi gubernur. Apa kesalahan saya? Apa kekurangan saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kayak hati mimpin teh. So, kalau mimpin yang dipikirin cuma dompet dan perutnya sendiri, gimana dicintai rakyatnya? Ya. Dakwah kayak begitu. Ilmu penting, tapi dakwah pakai ilmu nggak pakai hati. Kejadian waktu itu ngelihat di Surabaya ya. Lagi bapak-bapak nunggu lampu merah, panas-panas. Di belakang ada yang telat ngerem. Ngeremnya telat jadi kesenggol spakbornya. Bukan jidatnya, spakbornya doang. Ngambek si bapak. Balik badan, digebrak motor yang nyenggol. Bisa sabar gak? Innallaha ma'asobirin tahu. Masya Allah. Ilmunya mah benar itu. Ya, Al-Baqarah 153 itu. Tapi tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Gelut nu aya, berantem. Ya. Nah kita kalau punya perasaan salah gitu ya. Ya Allah, dah saya teh banyak dosa. Pengen ada orang yang nuntun, ngasih tahu saya mesti ngapain, diajarin. Tahu-tahu datang orang dari masjid berilmu, nyamperin kita terus malah berkata, "Hai ahli neraka, selamat dibakar ya." Coba. Kira-kira pengen tambah baik atau pengen lonjok? Ya. Cik atulah pakai hati ya. Ini sampai dapat cerita dari seorang barista tukang bikin kopi di toko kopi ya, coffee shop. Ya. Ngobrol cerita dulu saya kerja di sini, jabatan saya setinggi ini, gaji saya segini. Atau ditanya, "Kenapa tuh sekarang jadi kerja di toko kopi? Kan pasti gajinya lebih kecil." Jawabnya apa coba? Karena bos saya. Kenapa emang bosnya? Ya, memperlakukan seperti manusia. Setiap kali beliau datang, bro, gimana? Anak-anak lu sehat? Orang tua sehat? Ini gue bawain madu nih. Kemarin katanya anak lu kurang sehat ya. Anak gue juga kemarin minum ini sehat. Ya, sok deh coba deh. Kalau lu pengen nemenin anak lu dulu nggak apa-apa. Target mah gampang lah, belakangan. Udah, titip salam ya ke bokap lu ya. Kemarin ketemu tuh di masjid. Ramah teh somea, Masya Allah. Ya. Emang kalau bos yang dulu gimana? Datang, nggak salam, nggak babi bu. Gimana target? Ya. Kok cuman segini sih penjualan lu tuh kerja nggak sih?
Gue tuh gaji lu gak aku sia-sia ya. Lu jangan sampai gue pecat tuh ya. Saya kerja gak sih? Lu banyak yang pengen kerja di luar. Kalau lu pengen malas-malasan jangan di sini. Anjir. Digaji segimana dia makan hati. Ya. Pakai hati ya. Belajar lagi dari Umar. Kesempatan yang lain, beliau didatangi oleh gubernur dari daerah kepemimpinannya, laporan lah ya, bawa oleh-oleh, kuehnya pakai H, kue, gitu ya. Dicicipin kuehnya, baru dia segigit, ini raos kieu, tapi nggak pakai Sunda juga ya, karena beliau bukan orang Sunda ya, enak, saking enaknya, justru karena enaknya langsung ditaruh lagi, ditanya, ini kue senikmat ini di negeri kamu, di kota kamu, ya, semua orang bisa makan nggak sampai yang paling nggak punya uang sekalipun? Dijawab, nggak juga sih, ini kue mahal, nggak semua orang bisa beli. Ya. Apa kata Umar ketika itu? Di mana untamu? Dibungkusin, ditaruh lagi di untanya, suruh bawa pulang. Dijawab kan, ditanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Ini hanya sekedar kue. Ya, kan dijawab, ketahuilah kita memimpin, jika negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan kita pemimpin, jika akhirnya negeri kita makmur sejahtera, ketahuilah kitalah yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa kabar kalau pemimpinnya tambah buncit, rakyatnya kelaparan? Naudzubillah. Ya. Segitunya. Ada lagi di kitab Fadilatul Amal. Nggak ada habisnya, ini orang memang luar biasa. Ya. Pernah waktu itu dapat ya zaman dulu sudah ada ekspor impor ya, perjualan. Datanglah bunga kasturi masuk ke negeri mereka, ke Madinah. Maka beliau meminta tolong kepada yang di sekelilingnya untuk membagikan, kan gede ya, ibaratnya galonnya gede, minta dibagikan jadi kecil-kecil untuk supaya lebih bisa didistribusikan dan lebih dibagi secara merata. Ditanya sama yang punya, sama yang dimintai tolong, kenapa nggak sama kamu aja? Oh, gampang tinggal bagiin. Apa kata Umar? Aku takut jika aku menyentuh botolnya, sisa parfumnya menempel di tanganku, lalu ku sentuh bajuku dan aku menjadi wangi karenanya, berarti aku telah mengambil yang bukan hakku. Jangankan setetes, kepegang tutupnya yang pasti ada wanginya aja beliau nggak mau karena itu bukan haknya. Segitunya ngejaga yang bukan hak orang lain teh. Ya, Insya Allah. Maka wajar lah kalau yang seperti itu Allah angkat tinggi derajatnya, Masya Allah. Bu, masih pada bangun kah? Jadi tegang begini ya. Saya peringan ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi aslinya mah udahlah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang harus kita pikirin bukan kita suka atau enggak, tapi Allah suka atau enggak. Ya. Yang harus dipikirin bukan saya dapat untung apa, tapi gimana caranya saya tambah dekat sama Allah dari kejadian ini. Ya. Aib terbuka, viral. Kadang orang mikirnya apa? Gimana caranya netizen, masyarakat kembali mencintai saya? Sampai bela-belain ke pengadilan, bayar pengacara nggak murah itu, berbulan-bulan, hanya karena mulut satu orang yang mencaci, tuntut pencemaran nama baik. Itulah, udah ya. Coba lihat anak-anak, dihina kayak gimana sama temannya, hare-hare, udah slow ya. Tadi habis berantem, benjol pun 5 menit kemudian udah bayaan lagi. Ibu yang berantem sama ibunya dia, ya. Kebayang anak PAUD pulang ke rumah, mah, panggilkan pengacara keluarga kita mah. Nah, adek, anak TK Pertiwi menghina saya di depan TKB, mah. Sakit hati. Ya. Pencemaran nama baik, bawa mereka ke meja hijau. Meja hijau teh naon? Meja biliar. Meja biliar ge hijau soalnya. Enggak lah. Capek. Sok ya. Emang hinaan orang itu aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Sok lu jujur-jujuran sama diri sendiri ya.
Jangan sibuk mikirin apa yang orang lain tahu, tapi sibuk mikirin apa yang Allah tahu. Da orang tahu ya luarnya doang ya. Dan kita kan senang pakai topeng, sok dah. Kenapa istri suka susah nurut sama suaminya? Karena punten bisa jadi istri mah tahu modalnya suami. Di luar mah dipandang, dimintai nasihatnya, dicium tangannya. Di rumah, bangun subuh ge 7:30 ya. Itu susah pengen nurut ya. Insya Allah. Tapi giliran di luar, Masya Allah. Lagi marah-marah ke istri di rumah, tetangga datang langsung lembut pisan, Masya Allah ya. Giliran nyampe ke orang rumahnya, Masya Allah dimarahin terus. Ibu ge sama ya. Sampai ada iklannya bu, tahu nggak? Ibu-ibunya lagi sholat duha, tetangga nelpon, ya, diangkat sama anaknya. Nak, ibumu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh seneng, ketahuan sholat duhanya. Ini soleha orang tehnya. Satu, beres sholat si anak dibelai, anak ganteng, soleh, nih uang jajan. Bingung deh si anak saya teh ngapain ya. Insya Allah. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Jadi tetangga nelpon lagi, diangkat lagi sama si anak. Ya. Nah, mamamu mana? Udah gemper itu si ibu. Jangan bilang nih, jangan bilang. Lagi sholat asar tante. Apa? Terdengarnya mah sederhana ya. Tapi di telinga si ibu itu slow motion bu. Lagi sholat asar tante. Apa? Sholat asar jam sakieu. Beres sholat si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu ya? Diciwit nyampe naik gitu tuh ya. Coba bingung nggak si anak ya? Manggil si anak ya. Kita biasa manggil anak kita. Kalau anak kita seolah saya menikah sama ibu ya, itu kan ya. Anak manggil anak-anak, si ibu manggil si anak. Nah, dari ruang tamu manggil si anak di kamar. Si anak nggak keluar, maka mau nggak mau harus tambah kencang. Adek masih belum keluar, kudu gimana bu? Ngahuiknya, tarik nafas. Adek, kaca pecah 3 ya. Si ade lari tunggang langgang nyamperin si ibu. Sok jawab dengan jujur. Ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu ya. 1-0 eta teh. Ya. Besoknya si anak butuh sama si ibu, manggil dari ruang tamu. Pengen manggil si ibu di kamarnya. Mama belum keluar. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar si mama jauh, harus naik angkot, nggak tahu. Rumah orang kaya teh ya. Kedua, ini tinggi nadanya. Mama belum keluar juga. Mau nggak mau, udah deg-degan dia ya. Tapi bismillah. Mama keluar si ibu ya. Apa yang terjadi? Ini anak paling kurang ajar ya. Masih mangga anaknya kayak begitu orang tuanya ya. Carekan deui ya. 2-0 ya. Kemarin saya dipanggil bukan sengaja lama-lamain biar si mamah ngambek. Enggak ada. Emang baru kedengeran, makanya tunggang langgang. Dan gitu, tapi kadang orang tuanya suka cerita, kenapa ya anak saya teh minderan? Atau nih di pikiran anak-anak ya, atau kita juga yang udah dewasa. Kalau kita ditolak dimanapun, karir lagi jatuh, segala macam kepahitan terjadi, kita tahu ada satu tempat yang akan menerima kita apa adanya, yaitu rumah. Dengan orang-orang di dalamnya, ibu kita yang pasti menerima kita apa adanya dan lain-lain. Ini si anak sama si ibunya yang harusnya paling menerimanya, ngapain aja dicarekan ya. Atau apalagi kalau dia harus ketemu orang asing, atau malu pengen ngomong sama siapa juga, jadi minderan ya. Gitu asalnya. Jadi sekali lagi, viral di langit dan di bumi boleh, tafadhol silakan. Tapi ingat sekali lagi, yang penting jadi jalan tak berdekat sama Allah. Dan memang tidak hanya di bumi saja, yang penting di langit. Begitu banyak orang-orang yang sampai sekarang pun mungkin kita nggak tahu, tapi padahal bisa jadi derajatnya amat sangat mulia di sisi Allah. Ingat 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah. Di antara ini dari hadis riwayat Imam Muslim
dari sahabat Abu Hurairah. 7 diantaranya apa saja? 1, pemimpin yang adil. Mau dicatat ini teh Bu? Hah? Ya sok tuh ya. Pemimpin yang adil. Saya sebutin dulu berarti 7-7-nya. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Jadi masih muda lebih taat itu lebih Allah cintai daripada yang memang sudah sepuh baru mulai taat. Udah wajar ya. Pengen maksiat udah nggak ada kekuatan ya. 2 ya, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. 3, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Senang ke masjid, rindu kerja dan yang lain-lain hanya untuk mengisi waktu luang untuk kembali lagi ke masjid untuk sholat. 3 ya. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya ya. Bukan karena dia bisa ngasih saya keuntungan, dia bisa kasih saya jabatan, kemudahan, enggak. Karena Allah dia membuat saya ingat Allah dan saya ingin dia tambah dicintain Allah juga. Saling mendoakan, saling merahmati ya. Yang keempat. 5, laki-laki yang digoda oleh perempuan cantik, rupawan, punya kekuasaan, punya harta, lalu dia menjawab, aku takut kepada Allah. Amalan Nabi Yusuf ini luar biasa ya. Karena kalau ada laki udah naksir sama perempuan, itu bahkan perempuannya udah dikunciin tuh dalam kamar, pengen dilecehkan, bisa tetap nggak jadi itu kalau perempuan yang nggak mau. Ya. Sampai pernah kejadian, jadi si perempuannya tahu dia nggak akan kuat ngelawan si pemerkosa ini. Maka dia bilang, saya izin ke toilet dulu, dandan biar kamu puas sekalian, biar lebih cantik. Ternyata dia ke toilet, punten mohon maaf, dia buang air, kotorannya dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Keluar, malah diusir sama laki-lakinya, nggak jadi itu. Nah ini yang mau perempuannya yang mau, perempuannya yang ngunciin, perempuannya yang cantik, Nabi Yusufnya yang jadi korban. Dan disebutnya juga Nabi Yusufnya tertarik, wahammat bihi wahamma biha, dan dia tertarik kepada perempuan itu, perempuan itu tertarik dan juga ia tertarik kepada perempuan itu di surat Yusuf ya. Tapi tetap karena aku takut kepada Tuhanku ya. Itu yang 5. Yang 6, ini dia tadi yang sembunyi-sembunyi ya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya sedekahnya diem-diem ya, tidak perlu cekrek misalkan ya, dan segalanya sudah bedakan ya. Kalau misalkan kita diamanahi oleh lembaga, oleh donatur, memang untuk transparansi ya sudah, kalau memang harus difoto ya sudah, diniatkan hanya untuk menjaga integritas atau kepercayaan dari si donatur ya. Maka itu yang ke-6 ya. Tapi kalau sedekahnya atas nama pribadi ya sudah lah ya. Yang ke-7, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah. Ya. Sok mangga pilih satu di antara itu. Ya. Bismillah, mudah-mudahan kita mendapat naungan di hari itu ya. Insyaallah. Nah, tadi balik lagi nomor 1 uniknya tentang kepemimpinan. 1 dari 7 daftar tersebut, ini nggak ya pesawat dekat bandara. Ini apa? Kertajati ya. Husen, pasti dekat Husen ya. Oh Cimahi, iya Raja Wali Husen ya, tembus ya. Alhamdulillah. Di hari itu ya, beberapa ulama menyebutkan itu adalah padang mahsyar, dan di hari itu yang bisa menaungi hanya Allah, dan Allah memberikan naungannya kepada 7 golongan tersebut. Di hadis yang lain Nabi pernah bercerita, ada 3 golongan orang yang di hari tersebut Allah bahkan tidak sudi memandang kepada arahnya. Kalau yang tadi dinaungi, kalau yang ini Allah tidak sudi memandang kepadanya. Ya. Siapa saja 3 golongan tersebut? Tadi salah satunya pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Jadi kalau dalam ilmu fikih atau usul fikih gitu ya, kayak contoh, kita tidak makan di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi dilarang seorang anak menendang kepala orang tuanya. Gak akan ada, dicari kemana juga ya.
Tapi adanya di surat ke-17 Al-Isra ayat 23. Jangan berkata jangan berkata kepada orang tua. Maka kalau berkata aja dilarang, apalagi nendang atau dah nonjok, mukul, menyakiti, lisan yang tajam dan lain-lain. Ya. Maka sama ini juga. Kalau misalkan berdusta aja Allah segitu bencinya, apalagi kalau sampai ya tadi ya, dia mengambil yang bukan haknya sehingga akhirnya jutaan rakyatnya kelaparan, kesulitan hanya untuk kenyang untuk dirinya sendiri. Naudzubillah. Yang dua lagi mau sekalian? Kalian? Oh, Masya Allah semangat nyatetnya ya, Masya Allah. Tadi orang pemimpin yang berdusta pada rakyatnya. Selanjutnya adalah sebetulnya itu yang nomor 2 ya. Yang kesatunya adalah orang tua yang berzina. Makanya kalau dalam ilmu fikih kan beda. Hukuman bagi orang yang berzina dia masih single belum menikah sama yang sudah menikah beda hukumannya. Ya. Nah ini udah tua, udah punya pasangan halal, masih gitu ya. Maka tentu lebih berat. Satu itu, dua tadi pemimpin yang berdusta, ketiga adalah, ini agak unik bahasanya. Orang miskin yang sombong. Kumaha ya. Miskin tapi sombong tuh kumaha. Dulu saya mikirnya teh, apa dia teh, dasar kamu mah kaya, gue dong miskin, nih perutku lapar, masa kamu mah kenyang, makanya gitu ya. Enggak ternyata. Ternyata penjelasannya adalah kita tahu rezeki dari Allah ya. Aslinya semua orang secara fitrah tahu gitu ya. Rezeki itu ada yang menentukan ya. Apalagi kalau dia muslim, dia tahu rezeki dari Allah, dia tahu dia kekurangan, dia tahu yang bisa menolong dia dari kemiskinan adalah Allah, tapi masih nggak mau minta kepada Allah. Apa yang masih menghalangi orang tersebut kecuali kesombongannya? Ya, nggak sulit, masih nggak mau ibadah kene. Nah, itu termasuk. Ya, sedangkan begitu banyak hamba-hamba Allah yang diberikan harta, malah tambah banyak syukurnya. Ya. Nah di hari itu tidak Allah tolong. Allah bahkan tidak akan sudi memandang kepada arahnya. Ibarat kita lagi dipalak di terminal misalkan ya. Tahu-tahu lagi dipalak, ditodongin pisau, kita ngelihat ada tetangga kita yang sering kita kirimin kue bolu, berbadan tinggi besar, minta tolong kepada dia malah nggak mau nengok, pura-pura nggak tahu, melengos, biarin aja kamu dipalak udah. Hancur rasanya ya. Ini di hari dimana yang bisa menolong hanya Allah, tapi nggak ada yang mau menolong. Seperti apa emang kok padang mahsyar? Kalau hadis dari Ummu Salamah, Nabi pernah bercerita, qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, padang mahsyar itu tempat yang amat sangat luas, di mana dikumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir wafat, dan di situ mereka semua tanpa busana, tanpa alas kaki, dan tidak berkhitan. Istri beliau Ummu Salamah bertanya, apakah mereka tidak akan bangkit syahwatnya karena tidak pakai busana? Tidak, karena kondisi di saat itu mengerikan. Diriwayatkan matahari sedekat 1 jengkal dari ubun-ubunnya, sehingga jika ada yang dia penuh dengan dosa, maka akan terasa begitu panas, sampai keringatnya membuat dirinya tenggelam. Ya, tenggelam sama keringat sendiri saking panas. Teka bayang ya. Ya bahasa-bahasa hadisnya seperti itu. Ya. Dan di hari itu yang bisa nolong, memberi naungan di tempat yang panas itu cuman Allah. Di sisi lain 3 golongan tadi, jangankan diberi naungan, malah Allah bahkan tidak sudi memandang kepada arahnya. Horor kieunya, insyaallah. Dah lah. Bu, terima ya segala ketentuan Allah ya. Jangan takut jadi tua. Kenapa jangan takut? Udah jadi ya, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan berkata, si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya, lucu. Kalau ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya. Datang ke pengajian, ya. Lucu pasti ya. Bu, saya boleh tanya nggak? Ibu-ibu kenapa kalau ibu teh foto nggak bisa sekali, Bu? Sakali we kok, sakali angger we 3 kali ya.
Belum timernya 5 detik ya nggak? Ngadagoan heula kieu. Bu, sok matiin sekarang timernya ya. Nanti foto mah mangga, tapi matiin timernya. Oke? Nah, oh, cenah. Ya. Bu, Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah cantik sempurna, tapi ibu perem sorangan, diulang moal. Dihapus malah tanya. Yang lain bagus loh, Bu. Gak peduli. Ya. Foto yang kedua, yang 9 perem, ibu cantik sendiri. Itu yang diupdate ya. Loh. Meni jujur sih ibu ya. Bu, kadang dimarahin ke kameramennya kasihan. Mas, tolong jangan gendut ya. Sakumaha atuh Bu, kumaha. Ya, licik dia mah, yang makan banyak dia, yang dimarahin kameramen. Ya, aneh ya. Nih pulang, ibu seharian pergi jalan-jalan. Nyampe rumah kan dicek dong handphonenya. Begitu dilihat, oh ternyata ayah 100 siki Bu. Ya, kamera teh, foto. Sok, 100-100-nya diupload nggak? Enggak. Berapa yang diupload? 1 kan? Berarti diseleksi dulu dong. Mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang orang lain yang cantik? Cantik. Kalau ibunya jelek meskipun yang lain bagus dihapus. Ini jujur ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Ya. Lampu sen kiri belok kanan ke kudu urang nu ngeleh. Truk yang ngeleh. Makanya tahu nggak kenapa kemarin kurban itu nggak boleh yang betina, kudu yang jantan? Hah? Karena yang betina jangankan berkorban, mengalah pun tidak mau. Cuak. Masya Allah. Tapi dari mereka lah terlahir keturunan yang soleh-soleha ya. Allah titipkan rahimnya ke ibu-ibu, bukan ke bapak-bapak. Kalau bapaknya yang udah soleh, masih ada peluang anaknya tidak soleh. Nabi Nuh soleh, anaknya kena air bah, Kanan. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, surat ketiga Ali Imran, keluarga Imran, istrinya Imran namanya Hana. Hana punya anak perempuan soleha namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki soleh namanya Isa alaihissalam. Ya. Lalu siapa lagi? Khadijah radhiyallahu anha. Soleha punya anak perempuan soleha namanya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra punya putra soleh-soleh Hasan Hussein. Ibunya udah pada soleh. Ya. Nah, kadang kalau dibilang, pengajian teh banyakan ibu-ibu sekarang ya bismillah. Kalau ibu-ibu di Indonesia ini soleha semua, soleh nanti Indonesia ya. Bismillah. Bu, semangat ya ngajinya ya. Tunjukkan peningkatannya dalam bentuk pengamalan. Jadi jangan sampai perubahan yang terlihat hanya pada seragamnya. Ya. Seragam ganti. Dan peningkatan yang terlihat hanya pada cicilannya. Nyicil seragam baru ya. Alhamdulillah kalau cash ya. Insyaallah. Udah sisain waktu untuk diskusi atau tanya jawab, atau barangkali saya ada salah berbicara tolong dikoreksi ya. Silakan jika ada. Manapun apapun yang terjadi dalam hidup kita, fokus kita tiap harinya adalah gimana caranya kita tambah dekat sama Allah aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak Wagub. Coba diturun dulu ya. Siapa yang bertanya? Ibu itu ya, Pak Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz Wadeni, bagaimana hijrahnya seorang muslim untuk lebih dekat lagi dengan Allah, sedangkan di zaman sekarang itu ujian dan musibah atau
yang mengganggu untuk lebih dekat lagi dengan Allah itu banyak sekali, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama ya jelas minta tolong dulu kepada Allah ya. Aslinya kayak kita pengen datang ke masjid ini, sendalnya ada, gamisnya ada, kendaraannya ada, ongkosnya ada. Allah tidak izinkan sampai, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti ya pertolongan Allah ya. Maka gimana caranya? Ya terus bismillah aja. Jadikan semua ini ganti sudut pandangnya. Jadikan semua yang disebutnya tadi ujian, kepahitan, gangguan dan segala macam, ya udah jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Diomongin, so alim lah kamu sekarang sosok ikut pengajian. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Belum tentu jadi alim. Bisa jadi alim nggak tahu. Allah izinin bisa jadi. Allah nggak tolong, ya udah. Saya emang hamba disuruhnya ikhtiar, nggak disuruh nentuin takdir. Bismillah. Ya. Sampein kebaikan, ya udah. Emang disuruhnya nyampein. Kita meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafkan, enggak. Tapi ditanya kamu udah melakukan perbuatan apa ke orang-orang, udah menyampaikan apa, ya. Orang jadi baik karena kita, bukan kitanya aslinya. Allah yang ngubah, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tidak jadi baik selagi niatnya benar lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh, pahala. Ya. Kita kan kalau manusia memang diberi kemampuan untuk bisa ngasih hidayah ke orang lain, satu dunia harusnya udah soleh seluruhnya berkat dakwahnya Nabi. Tapi ternyata ayahnya Ali, Abi Thalib sendiri pun sampai detik terakhirnya, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat ini, yang dengan kalimat ini aku bisa bersaksi di hadapan Allah untuk membela-Mu. Gak mau terucap tuh kalimat la ilaha illallah. Kita yang gak ketemu Nabi, bisa tuh beriman kepada Nabi, Allah yang tolong. Jadi istilah itu sudut pandangnya diganti, dan juga ya jadiin semuanya jadi jalan tambah dekat sama Allah aja, ya. Pahit nih kok, misalkan apa, hilang motor, ya udah. Jadi ini hilang motor ini jalan tambah dekat sama Allah, ya Allah. Akan ada dua yang nangis teh ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang nangisin masalah dia mikir, ya Allah motor hilang, gimana ini, nggak bisa jemput pacar dan lain-lain. Ya. Tapi kalau yang pertama, ya Allah memang selagi ada motor itu, aku lebih sering pakai ke tempat maksiat daripada ke tempat ibadah. Jadi yang dipikirin dosa pengundangnya, beda nanti hasilnya. Maka kalau gara-gara itu jadi tambah dekat sama Allah, yang istrinya selingkuh jadi tambah dekat sama Allah, bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Walaupun sekali lagi yang suami yang nggak selingkuh jangan disuruh selingkuh juga. Ya, selingkuh dong, ya jangan gitu juga ya. Istilah diganti aja sudut pandangnya. Jadi apapun yang terjadi ini yang dipikirin bukan aku suka atau tidak, tapi gimana caranya gara-gara ini saya tambah dekat sama Allah. Jadiin motivasi buat tambah dekat lagi ke Al-Quran, tambah lagi nggak cuma 5 waktu tapi sholat sunnahnya. Nanti sisanya Allah yang aturin. Sampai nanti pelan-pelan, loh dulu aku sakit hati banget kalau dapat masalah ini, kok sekarang biasa aja ya? Ya udah, hatinya lama-lama mulai bergeser soalnya. Kebahagiaannya bukan pada apa yang dirinya suka, tapi pada yang apa Allah suka. Ya. Jadi lama-lama kalau hatinya udah semakin Allah terus, makin gak pernah nemu kerugian. Dicaci, dihina, Allah tahu aku lebih banyak kehinaannya daripada ucapan yang dia sebut. Ya, dijahatin orang, aku tahu akan mati, pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak. Tapi ibadah sakitu-sakituna, sedekah kurang, istighfar apalagi, sholat lupa rakaat wae. Tapi pengen ke surga. Berarti butuh penggugur dosa. Tahu-tahu dia jahatin saya. Alhamdulillah. Nggak ada rasa sakit hati, biasa we. Ya. Tapi kalau ilah di hatinya masih mulut orang, maka kita udah berusaha sebaik apapun dia mencaci, masih sakit hati. Udah bismillah. Mudah-mudahan hatinya selalu dipenuhi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur atas jawabannya dan terima kasih yang sudah bertanya. Dan selanjutnya yaitu ada pertanyaan terakhir. Oke, sebentar. Saya kasih hitungan dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan yang produk ini yang di belakang. Boleh? Boleh? Iya, sampai di belakang. Berdiri aja deh biar sama kamera. Mahasiswi ini.
Nah, sisi, nah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Bangga, untuk bangga. di poin nomor 5, di sana tuh kan pemuda yang memiliki kekuasaan untuk melakukan sebuah dosa, tapi lebih memilih untuk taat kepada Allah. Oh, yang tadi ya, dari 7 golongan tadi, iya. Iya. Nah ini posisinya itu, saya sebagai seorang perempuan, ketika dalam kondisi haid, itu apa ya? Kalau bahasanya itu riado harian, atau amalan-amalan yang biasanya dikerjakan ketika waktu Haid. lagi suci itu tuh selalu dilaksanakan sehingga merasa dekat dengan Allah. Tetapi ketika kita lagi haid itu tuh apa ya, turun gitu, seringnya turun. Bagaimana caranya ketika kita haid tapi tetap konsisten melakukan amal soleh dan apa ya, memiliki motivasinya itu belum muncul gitu. Terima kasih. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari 7 golongan tadi yang kelimanya itu lebih tepatnya sebetulnya ya tadi ya, seperti Nabi Yusuf digoda untuk melakukan maksiat oleh orang lain, ya. Digoda berzinah malah di saat itu mah ya. Tapi dia menolak dengan berkata, aku takut kepada Allah. Ya. Maka kalau konteksnya seperti tadi, bagaimana menjaga keimanan ketika haid, beberapa guru kami ditanya tentang menjaga keimanan tuh beda-beda ya. Ada yang dengan mencari tahu ilmunya, jadi dia tahu fadilahnya, keutamaannya apa, kerugiannya kalau ditinggalkan apa, dan bagi sebagian orang ada yang cukup tuh, dengan itu bisa termotivasi untuk menjaga keimanannya. Tapi ada juga yang bagi orang lain juga belum cukup, ya. Kalau dulu untuk diri pribadi, walaupun saya nggak pernah haid seumur hidup, ya. Tapi kalau lagi futur, yang diingat salah satu caranya adalah ingat sama dosa sendiri, karena tahu bakal mati, tahu pengen ke surga. Orang lain misalkan cuma 5 waktu tanpa pernah duha dan tahajud seumur hidup, masih bisa ke surga nggak? Insya Allah masih bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri yang lebih banyak dosa ini yang layak Allah matikan di saat itu, tapi tidak tambah takwa, tidak nggak mau ngelakuin lebih banyak dari orang lain, ngafalin lebih banyak, belajar lebih banyak, karena saya nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Bekalnya cukup dari mana? Ya, kalau misalkan orang yang bahkan nggak pernah dosa sebanyak saya aja masih bisa gagal ke surga, misalkan, apalagi diri ini yang dosanya lebih banyak. Tapi kan kok udah tobat, ya nggak tahu, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima, gitu. Jadi ya udah nggak bisa kepedean. Atau juga yang masih bisa dilakukan wisata rohani aja teh, ya, ke kuburan gitu ya. Ngelihat ya Allah dulu dia lebih cantik, lebih kaya, tetap dikubur, dilupakan, hartanya pun diperebutkan oleh keturunannya, boro-boro mendoakan malah memperebutkan hartanya. Kalau di Bandung di Dokter Junjunan tuh pastor ada rumah singgah Al-Fatih. Di Surabaya pernah waktu itu ke rumah kanker Indonesia. Karena di sana tuh ketemu tuh sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi. Ketemu yang anak kecil umur 3 tahun penyakitnya yang ada yang nggak umum, tumor otak, bocor jantung, ya. Masih 3 tahun, belum nyampe bulan 3 tahun malah, tapi kepalanya udah banyak jahitan, dipasangin kabel, maksudnya selang gitu ya untuk proses pengobatannya, ya. Tapi giliran waktu penyakitnya sedang tidak terasa, ngajak dia yang ngajak main, ngajak senang-senang. Maka seketika kalau ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh aja, nggak kerasa lagi, ya. Jadi asa malu gitu kalau nangis cuman gara-gara nggak dibeliin tas baru, ya. Kena malu kalau misalkan kesel cuman gara-gara main handphone, push rank, kalah melulu banting handphone, ya. Enggak lah. Bukan seperti itu pemuda yang diharapkan oleh Islam. Silakan kalau mau dirutinkan ke rumah sakit, ya. Jenguk orang yang lagi sakit, ya Allah. Kita mah bisa sehat kemana-mana. Dia mau makan gak diatur, gak bisa ngapa-ngapain, ya. Ya Bismillah, ya. Dan bisa menjawab pertanyaan. Cukup ya, sudah 3. Dan apalagi habis ini? Hah? Agenda selanjutnya kita akan Sunduk ya? Oh, itu nggak sunduk dulu, udah belum? Nggak sunduk dulu, udah belum? Dari tim sudut silakan bisa untuk berputar pada para jemaah.
Silakan ya. Bangsa bisa sholat pada Kalau sambil doa nunduk merem gimana mereka masukin diri? mungkin Ya sok sambil sunduk dulu ya. Silakan ya. Tafadhol. hari ini siapkan Saya lagi izin menginfokan juga nanti kalau yang November ada yang pengen ikut umroh bareng Tayunda, bareng sayanya juga, silakan nanti bisa daftar ke tim itu ya dengan Tanur Mutmainah. Dan tidak hanya umroh ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, tapi juga sekaligus ke Masjidil Aqsa ya. Jadi sekaligus kita melihat 3 masjid yang diperintahkan oleh Nabi untuk diziarahi. Dan jangan lupa selain ini sunduk, berikan infak terbaik. Bisa juga nanti berwakaf melalui teman-teman dari DAPA ya. Sebaik-baiknya amalan paling cerdas itu ya, berinvestasi. Apa bedanya wakaf sama infak? Infak mah bisa habis ya. Kita punya uang 15.000 belikin nasi bungkus misalkan, habis dimakan. Tapi kalau wakaf tuh nggak boleh habis. Makanya biasanya dalam bentuk tanah, bangunan. Karena kan kita nggak makan beton ya, nggak makan tanah ya. Dalam bentuk uang boleh nggak kok wakaf? Boleh. Tapi oleh pengelolanya nggak boleh dihabiskan berarti. Mesti dikelola, nggak boleh sampai habis. Ya, seperti itu. Dan yang sedekah 10.000 bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang 1 miliar. Ya. Makanya sekali lagi yang terbaik bukan yang terbanyak. Kok bisa? Iya 10.000 tapi di kantongnya tinggal 2 lembar. Yang ungu sama yang kuning. Ya Allah, yang ungu ya Allah. Ini yang aku punya yang terbaik. Yang sedekah 1 miliar, di rekeningnya ternyata ada 10 triliun ya. Itu gue kudu minta dipoto, nggak dipoto nggak jadi sedekah ya. Maka asakumaha gitu ya. Silakan yang terbaik aja ya. Sama tadi saya lagi diinfokan silakan nanti bisa belanja yang di bazar di luar. Semoga bisa saling memakmurkan ekonomi umat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Izin sambil minum dulu. Sudah? Sudah? Izin mohon keridhaan hatinya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan Engkau yang nomor 1 berkuasa di hati kami ya Allah. Pertemukan kami dengan teman-teman, sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah.
Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Engkau terima ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sungguh kami hamba-Mu yang merugi jika kami tidak diampuni oleh-Mu. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Seluruhnya murni datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasehati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.